Suara Dian Podcast. Hai Sobat Dian, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Welcome back to our podcast Radio Suara Dian. Tapi sebelumnya, kenalin dulu ya, aku Regita Cahya Dan aku Sandrina. yang akan nemenin kalian di podcast hari ini. Betul banget. Kita bakal nemenin teman-teman nih di pagi, siang, sore, atau kapanpun kalian dengerin suara kita ini. Bener. Kita mau ngomongin apa nih kira-kira, San? Kalau kayak gini tuh enaknya yang lagi hype-hype dan Bener. trending akhir-akhir ini nggak sih? Iya, aku yang lagi happening sekarang nih, kamu tahu nggak Do Jejung main ke Andara? Wow, itu siapa yang nggak tahu sih? Raffi Ahmad kan? Iya, keren banget. Maksudnya Keren kayak itu udah trending di YouTube, Instagram, Twitter. Itu tuh udah kayak orang-orang tuh ikutan excited gitu loh. Bikin satu Indonesia heboh. Bener banget. Tapi kayak kamu kalau lihat YouTube-nya tuh mereka datang tuh udah berasa kayak bukan tamu tau. Iya. Udah kayak saudara yang Saudara. main ke mungkin ke rumah omnya atau apa, itu karena udah sedekat itu gitu loh. Kayak hebat banget Raffi Ahmad bisa mendatangin seorang idol datang main ke rumahnya. Kamu tau gak sih bahkan itu kan idol K-pop gitu kan yang namanya Jaehyun, Jungwoo. Iya, Jungwoo yang Jaehyun. iya Jungwoo, Jaehyun dan Doyoung. Doyoung. satu Iya, satu circle itu main ke rumah, mereka bahkan guling-guling di kasur main sama anaknya. Coba bayangin seorang idol Korea loh. Dan ini tuh ada yang kayak di highlight sama netizen gitu loh. Karena interaksinya Doyoung tuh sama Cipu, Oh iya. terus Jaehyun sama Raffi Ahmad, Rafathar sama Jungwoo tuh sama Raffi Ahmad. Karena kalau aku lihat tuh mereka tuh bener-bener frekuensi gitu. Dan ini tuh kayak doanya netizen gak sih? Mereka tuh ini loh, apa namanya? Humble. Bukan, ngecocok lagi kalau Rafathar tuh mirip sama Jaehyun. Oh iya. Iya. Oh emang iya sih. Iya, Rafathar tuh kan. katanya tuh Rafathar tuh little Jaehyun. Oh iya. Makanya waktu itu tuh ditunjukin sama Gigi kalau misalnya si Rafathar tuh dibilangin netizen tuh kalau mirip banget sama masa kecilnya Jaehyun. Dan Jaehyun tuh juga kayak yang kayak bener-bener kayak yang mau interaksi gitu lah sama Rafathar. Jadi kayak lucu banget. Lucu banget. Karena emang Rafathar juga ganteng sih. Ya betul. Karena mereka emang ya adalah vibes-nya sama-sama cool. Cool abis. Terus juga yang bikin apa ya? Dan bikin satu Indonesia heboh, Cipung Ya benar. ngajak makan. Lucu banget. Ya ampun Cipung, siapa sih yang nggak tahu Cipung? Semua suka Cipung. Kayak sampai Doyoung aja tuh gemes banget sama banget. Cipung. Ya satu rakyatnya itu gemes sama Cipung sih. Bintang kita saat ini. Terus kayak lihat juga keseruannya Jungwoo sama Raffi Ahmad dia bener-bener guling-guling di kasur. Itu udah kayak Perosotan yang main di ruang mainannya. bahkan kayak Jungwoo itu menawarkan dia mau jadi anaknya Raffi Ahmad. Jadi Siapa yang kayak mau coba? netizen Indonesia tuh bilang nggak cuma netizen Indonesia, sekelas NCT aja mau gitu loh. Jadi Iya benar. Kira-kira nih San, kita bisa nggak sih menjadi seorang Raffi Ahmad gitu loh? Karena kayak Raffi Ahmad gitu kayaknya Sultan Andara yang satu blok itu isinya rumah dia doang gitu. mungkin nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak Kalau mungkin di dunia ini. di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Tapi sebelum kita mau menjadi Raffi Ahmad, mungkin kita lebih harus menerapkan apa yang Raffi Ahmad selama ini pupuk nggak sih? Iya benar. Kayak kamu lihat dia tuh cuma lulusan SMA, tapi sekarang dia punya karyawan yang minimal aja S1. Itu kan kayak keren banget. Terus dari kalau kita lihat tuh dia tuh bener-bener artis yang pantang menyerah banget. Benar. Dari nol banget. Dari apa ya, bener-bener dari tinggal tuh cuma dari kontrakan sampai akhirnya dia punya rumah yang ya ibaratnya tuh kayak satu blok. Iya dia. Sampai bahkan dia dijulukin Sultan Andara. Bener. Sampai punya Entertainment sendiri, punya agensi entertainmentnya sendiri. Kan kayak wow. Kita itu bisa jadi motivasi kita ya, banget sih. bisa memotivasi kita untuk jadi pekerja keras, terus gak gampang menyerah, dan kayak kalau misalnya kita fokus
sama tujuan kita, ya kita bisa sampai sana gitu. Dan ini juga sih yang perlu kita highlight, dia tuh benar-benar nggak mentingin omongan orang lain, karena udah nggak asing banget ya isu-isu gosip-gosip tentang Raffi Ahmad dan keluarganya, tapi dia tuh bener-bener kayak yang nggak ambil pusing loh, karena mungkin dia pikir masih banyak hal-hal yang perlu dia tunjukin, maksudnya kayak lebih penting dia tunjukin daripada dia harus mendengarkan gosip-gosip yang mungkin sebenarnya tuh ya apa sih gitu. Dan ya itu selain dia fokus sama diri sendiri, dia juga punya support system yang support dia banget, yaitu istrinya. Ya nggak sih, seorang Gigi tuh sabar banget loh ngadepin Raffi Ahmad. Bener. Itu kayak wanita Indonesia tuh benar-benar termotivasi dari Mbak Gigi. Karena dari buah kesabarannya bisa bener-bener sekarang loh hasilnya tuh bener keluarganya cemara, anaknya lucu-lucu, cipung, pinter. Kayak Terus maksudnya kalau kamu ingin jadi Raffi Ahmad, tidak seorang Raffi Ahmad, bahkan yang lebih hebat, kamu juga harus punya value gitu. Istrinya juga nggak cuman yang kayak gitu doang, tapi juga punya value si Gigi ini kan, Mbak Gigi ini gitu ya. Ya sabar, pinter juga bisnis atau segala macam gitu. Kira-kira kalau misalnya kita mau jadi sehebat itu, ya kita juga harus punya value yang sehebat itu juga, jadi harus balance gitu. Tapi nih ngomong-ngomong tentang value ya, kalau aku lihat di tren-tren TikTok sekarang itu tuh udah jadi tren tau. Iya, aku kalau Badian juga ngerasain nggak kalau sekarang tuh ningkatin value tuh udah kayak tren, udah kayak apa ya, orang tuh bener-bener termotivasi gitu. Bener, dan aku setuju sih sama tren ini, karena ini tuh tren yang positif banget, yang bisa ngajak kita tuh berlomba-lomba tuh pengen ningkatin value kita. Bener banget Gitu. Tapi bukan berarti kita kayak merasa dikejar-kejar juga ya. Cuman mungkin itu motivasi buat kita bahwa hidup tuh kita nggak bisa stuck di situ aja gitu loh. Kita harus karena punya goals. kita harus punya goals, tujuan, terus ya pokoknya cita-cita itu penting banget, mimpi, karena nggak ada yang salah dengan mimpi yang tinggi gitu loh. Terus juga menurut aku kayak tren ini kan kayak wanita-wanita yang mungkin habis putus, terus mereka tuh sekarang udah gak galau-galau gitu loh. Bener. Udah bukan yang kayak habis putus nyetel lagu galau terus merenung di kamar, Tenggelam sama kesedihannya. Mungkin itu pasti setelah kita putus kita pasti ada di fase itu. Cuman sekarang tuh udah bukan yang keterusan. Bukan zamannya lagi untuk galau kayak gitu. Sekarang tuh zamannya grow up. Kayak apa ya, ibaratnya kita ditinggal sama cowok, ya bukan berarti kita tuh bukan apa-apa. Bukan berarti kayak ditinggal terus akunya gimana, enggak. Kayak ditinggal ya udah aku bakal lebih nunjukin kalau aku tuh apa ya, lebih aku punya bisa gitu. benar. Bisa bersinar tanpa kamu gitu. Dan itu bagus banget gitu loh. Bahkan aku pun ya merasakan fase-fase seperti itu, kayak abis putus, galau, rasa-rasa ingin balikan apa kayak gimana gitu, mengulang kalau ulang lagi gimana, itu ada, percaya nggak percaya fase kayak gitu tuh pasti kita merasakan itu. Cuman kita mau nggak berangkat kita mau kemana nih setelah ini gitu, mau kayak gini aja atau kita mau lebih ningkatin value kita itu tadi. Kayak ibaratnya kita tuh mau pilih jalan yang mana, kita mau lurus terus atau kita mau putar balik. Kalau putar balik ya kita balik lagi gitu loh ke fase-fase yang bikin kita nggak bisa mengeksplor diri kita, nggak bisa kayak lebih baik lagi, nggak bisa kayak mungkin apa ya, lebih kayak nunjukin loh kalau kita tuh sebenarnya nggak cuma gitu-gitu aja. Karena mungkin apalagi ya orang yang terkait dengan toxic relationship itu kan bener-bener kayak mereka tuh terhambat nggak sih untuk nunjukin diri mereka sendiri karena dikekang atau kayak Gak ya itu boleh. yang ngebuat itu toxic relationship. Ya karena itu dia nggak bisa berkembang, dia nggak bisa jadi negative value dia, bahkan dia nggak tahu nih cara nge-explore diri dia tuh gimana gitu. Itu sih mungkin ya yang masih menjadi problem toxic relationship tuh. Kenapa toxic? Ya karena ketakutan itu, ketakutan kalau misalnya nanti aku ditinggal dia, aku gimana, terus feeling lonely,
kayak gitu-gitu yang harus diluruskan ya kita nggak perlu takut ya sih. Nggak Karena apa-apa. mungkin ini nggak sih Git, bayangan-bayangan yang kayak misal nih kamu setiap hari tuh udah sama dia, Oh iya, kamu tuh benar. apa-apa jalan sama dia, bahkan beli makan mungkin di depan kos kamu aja tuh udah dia jemput gitu loh. Jadi kayak mungkin itu yang menghambat, kayak aku mau putus nggak ya, tapi kalau misalnya aku nggak putus tuh aku nangis terus, tapi Iya. kalau aku putus aku bakal ngerasa sendiri, mungkin adaptasi laginya tuh susah. Cuman ya sobat Dian, kalau dipikir-pikir mending kalian nangis malam itu juga daripada kalian harus setiap malam tuh nangis. Bener. Kan kayak Iya. itu lebih menguras energi kalian banget loh. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kamu sendiri, kamu fokus sama diri kamu sendiri, ya nggak apa-apa. Kenapa emang harus selalu bareng-bareng terus gitu? Ya kamu percaya aja sama fasenya, sama diri kamu sendiri. Kalau kamu tuh bisa lepas dari dia. Gitu. Dan kalau yang aku ambil pelajarannya sih ya dari tren ini atau orang-orang yang hebat yang mau ningkatin value-nya mereka, mungkin setelah mereka melepas seseorang yang mungkin bagi mereka tuh kurang cocok atau apa ya, menghambat mereka untuk mengeksplor diri, ketika mereka udah mulai mengeksplor dirinya, ningkatin value-nya, itu kan menjadi magnet mereka mendapatkan pasangan yang sama juga. Betul. Iya kan? Bener, Kayak bener. Ingat nggak, jodoh tuh cerminan Diri diri sendiri. Nah, jadi kayak kalau kamu mau punya seseorang yang mungkin punya value yang tinggi, punya mungkin pekerjaan yang bagus, punya apa ya, karir yang goals, ya kamu juga harus mencapai itu gitu loh. Benar. Ya kan, tujuan dan visi misi kamu tuh juga harus pas. Jangan kamu tuh cuma nunggu, ya udah gitu, jodoh kan ada di tangan Tuhan, ya udah aku kayak diem aja. Ya udah, Siapa tahu, jodoh. siapa tahu aku minta jodoh aku yang ini tanpa aku harus berbuat apa-apa bisa datang sendiri. Ya yang nggak gitu juga. gitu loh. Kita tuh harus berusaha menjemput gitu. Kalau kamu pengen punya nih, pengen punya pasangan yang value-nya kayak dia, ya kamu at least kamu harus berada setara sama dia. Gitu, kamu harus nyamain frekuensi kamu, value kamu, baru bisa kamu dapetin pasangan yang seperti kamu yang inginin. Nah, makanya itu perlu banget kita tuh untuk memotivasi orang-orang yang mungkin berhasil untuk mengeksplor dirinya, kayak Raffi Ahmad tadi yang kita udah ngomong. Kayak dia tuh dari yang bener-bener nol loh guys, sampai akhirnya dia itu punya segalanya yang dia punya. dia bisa mengundang artis-artis internasional, bahkan kayak artis-artis internasional pun tercengang gitu loh sama pencapaian-pencapaiannya dia. Kamu tahu seorang Alan Walker aja terwalau sama koleksi mobil dia. Bener banget kayak, Sama. dan rata-rata tuh yang datang ke rumahnya bener-bener excited gitu loh, karena ya wejangannya juga ramah, Raffi Ahmadnya juga bisa bikin mereka tuh ya ngerasa nyaman lah. Terus kalau kamu perhatiin ya gitu, di YouTube tuh yang juga lagi dibahas sama netizen tuh flexingnya Raffi Ahmad kayak I have Football team, terus kayak basketball team. bener. Cuma tuh itu tuh nggak bikin kita kayak apaan sih Vi, apaan gitu sih, ya. sombong banget. Tapi itu jadi kayak oh iya, karena dia tuh juga berhak untuk menunjukkan itu gitu loh. Karena dia bikin kayak gitu tuh karena hasil kerja kerasnya dia sendiri. Betul, karena beda ya, beda yang hasil kerja keras sendiri sama instan. gitu. Jadi netizen juga tahu gitu loh, yang benar-benar pure bisa dijadiin motivasi, sama ya yang beda yang udah kayak gitu. Betul banget Gitu. Banyak banget yang bisa kita ambil dari tema topik kita hari ini ya. Pokoknya kalian jangan takut untuk maju. Kalau misalnya kamu lepas dari pasangan kamu yang kamu merasa itu toxic, gak apa-apa, maju aja. Percaya sama fasenya. Kamu percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu tuh bisa bersinar tanpa dia gitu. Mungkin awal-awal semua itu ngerasa berat, yang namanya ngelepas seseorang, ngelepas fase yang udah biasa menjadi habit kita, itu tuh pasti susah banget guys. Cuman kita harus mikir juga dari untuk diri kita sendiri. Kayak kalau diri kita ngerasa terkekang, gak bahagia, ya untuk apa kita melanjutkan fase itu gitu loh. Lebih baik kita kayak melepas, terus Suara kita Dian sebentar, Podcast. kita bangkit lagi, dan akhirnya kita menjadi seseorang yang punya
value yang baik dan kita bisa menarik orang-orang baik juga di sekitar kita. Iya benar-benar. Kalau yang itu tadi, yang kalau sendiri aja kita udah bahagia, kalau misalnya kita berdua harusnya bahagia double 2 kali. Kalau misalnya kalian berdua nih, tapi kok rasanya gak bahagia, Nggak bahagia kalian waktu sendiri ya ternyata ya untuk apa? mending sendiri dulu sendiri kan. aja, Mending mending sendiri happy. dulu, fokus sama karir, tujuan. Karena guys, kita tuh kayaknya kalau ngebayangin ya hasil Iya. kerja keras kita menjadi sebuah buah yang sangat indah kayak Raffi Ahmad, siapa yang nggak bangga sih? Iya benar. Benar kan? Terus juga apa ya, kita tuh bener-bener nggak boleh mikirin omongan orang banget, karena kalau aku lihat nih dari Raffi Ahmad yang tadi kita bicarain, dia tuh bener-bener kayak menyampingkan omongan orang lain. Karena mungkin menurut dia tuh orang yang nggak suka sama dia ya pasti bakal melihat jeleknya aja gitu, dan orang yang suka sama dia nggak butuh penjelasan untuk suka gitu loh sama dia. Bahkan kayak kalau aku lihat nih ya, aku tuh ngikutin banget keluarga Rans. Oh iya. Terus kayak orang-orang yang podcast bareng sama orang lah mungkin, terus ngomongin Raffi Ahmad, itu tuh rata-rata baik semua loh. Karena ternyata tuh di balik layar tuh dia tuh Emang beneran baik gitu emang ya. beneran baik gitu loh. Dan disitulah mungkin doa-doa dari orang sekitar baik, dan yang ngebantu dia bisa jadi seperti luar biasa itu gitu, karena ya emang sifatnya juga luar biasa baik gitu. selain itu kita juga nggak boleh yang namanya lupa sama keluarga, apalagi orang tua guys, karena doa terbaik itu dari mereka lah. Ridhonya orang tua itu penting banget. Karena Dan sebelum kita mungkin baik sama sekitar, kita harus baik dulu sama keluarga kita tuh yang aku kagumin juga di Raffi Ahmad tuh, dia bukan cuman seorang ayah yang pekerja keras buat keluarga, tapi dia juga bisa menjadi figur yang bisa motivasi tuh anak-anak mereka. bener. Keren Sampai banget. Rafathar aja tuh ya, kalau ditanya cita-citanya apa, mau lebih hebat dari papa. Wow. Keren banget. Dan dia benar-benar nunjukin loh guys, kalau diam-diam dia punya prestasi yang banyak juga. Iya gitu. So jangan takut untuk maju. Kalau misal rasanya untuk putar balik itu jalanannya udah rusak, ya udah pilih aja yang lurus, yang bener-bener lurus aja ya. Nggak apa-apa, pokoknya jalin aja, percaya sama diri sendiri kalau kamu tuh bisa lebih dari apa yang kamu pikirkan gitu. Ternyata podcast ini benar-benar memotivasi kita, Iya. dan semoga memotivasi sobat-sobat Dian yang dengerin ini juga sih. Iya, semoga kalian termotivasi, dan ini untuk cambuk juga untuk kita. Betul. Kita Bisa jangan kan? sekedar ngomong, Iya. kita harus juga Diaplikasikan juga ke diri untuk kita diri sendiri. kita sendiri gitu. Kayaknya banyak banget yang bisa dipetik ya bagi sobat Dian yang udah nonton podcast ini. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu jangan lupa Untuk cek terus Instagramnya Radio Suara Dian, karena itu pasti banyak sekali info-info, karena kita tuh juga ada racik nggak sih? Iya, Racik itu racik. seru juga. Jangan lupa follow Spotify, ya Untuk- our Spotify, dengerin podcast kita. YouTube, dan Instagram. Kami pamit undur diri. Aku Regita Cahaya, rekan aku. Aku Sandrina. So bye guys, sampai ketemu Di next part. podcast. Iya, betul. Bye. Bye.